Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Baik ya pastinya adik-adik. Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo. Luar sehat, biasa. Kuat semua ya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini hari apa? Hari Minggu ya. Iya. Hari ini hari yang indah, walaupun adik-adik ada di rumah semua. Adik-adik kangen kan dengan kakak-kakak sekolah minggu? Kangen ya Kangen pasti. dong, Kak. Kakak-kakaknya juga semua kangen banget ketemu dengan adik-adik ya. Dan sekarang kita ketemu lewat video ini dan kita akan mulai acara ibadah kita ya adik-adik ya. Semangat, sudah siap semua? Sudah Amin. ya. Sudah. Oke, kita sama-sama berdiri dan kita akan menyanyi hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, merlas ni roha, merlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, merlas ni roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Mungkin adik-adik tahu ya apa itu isinya hukum Taurat yang kedua. Tapi saat ini kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain Jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin Dan jangan yakin kepada benda-benda bersakti. kepada benda-benda sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi nih. Katanya lagu tadi hari ini harinya Tuhan ya Kak ya?
Nah, mumpung masih pagi nih, tadi kayaknya masih ada yang nyanyinya tuh kurang semangat loh, Karusma, Karamsi. Oh gitu ya? Iya. Tidur, Kak. Padahal Belum katanya mandi. hari ini harinya Tuhan ya Kak ya. Harus semangat. Harus dong, semangat. Semangat ya adik-adik ya. Jadi biar semangat kayaknya kita nyanyi lagi yuk Kak. Oke, ayo Kak. Kita nyanyi dari Terbit Matahari. Semuanya bangkit berdiri nih karena masih pagi, jadi harus semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyi dari Terbit Matahari, semuanya pakai gerakan. Ya adik-adik? Kita tanya ya. Iya. Sudah semangat belum? Sudah. Sudah Kak Oke, katanya. kita mulai ya. Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekalian, sebelum kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan kita, coba kita tundukkan kepala, tutup matanya, renungkan dosa-dosa apa yang kita telah perbuat bagi saudara-saudara kita, bagi orang tua kita, khususnya bagi Tuhan Allah kita. Coba renungkan di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Kita bersama-sama. Ampunilah akan kesalahan kami, Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan baca firman Tuhan. Mungkin adik-adik tahu sebagai ayat hafalan pada minggu ini atau minggu-minggu yang udah selesai, kita ambil dari mana adik-adik? Masih ingat enggak? Pasti adik-adik tahu. Yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat 9b sampai ayat 10. Mungkin adik-adik udah pada tahu ya, tapi saat ini kita bersama-sama mengucapkannya. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita nyanyi lagi adik-adik ya. Nyanyinya lagu Batak ya, tapi sudah hafal semua. Lagu apa Kak? Yesus ngoluni tondiku. Oke. Boleh dibantu mama ya, kalau belum hafal boleh Ya. dibantu mama sama papa juga. Iya, soalnya lagunya ada di buku ND ya Kak ya. Iya. Papa mama juga boleh ikut bernyanyi Ih, ya. boleh banget. Sama adik-adik. Iya.
Yesus ngoluni tondiku odoha porusaki godihona madiriku rodina salah kaki. Sekali lagi ya adik ya. Yesus ngoluni tondiku odoha porusaki godihona madiriku rodina salah kaki. Adik-adik semuanya, mari kita mengaku iman kepercayaan kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum ya Kak, sebelum kita nyanyi, ada pengumuman sedikit aja. Kak Lydia. Nah, pengumumannya minggu depan kita ibadah sekolah minggunya lewat majalah Pelita. Dan pengumuman yang kedua Kak, nanti persembahannya boleh disatukan dengan persembahannya mamah papahnya Kakak. Terus boleh dikasih langsung ke gereja atau boleh dititipin ke Sintua di weeknya masing-masing. Iya. Terima kasih Kak Lydia. Oke, pengumumannya sudah selesai. Kalau gitu kita nyanyi lagi yuk Kakak, Ya. Abang. Adik-adik, sudah siap ya? Alkitabnya sudah ada? Sudah dipegang Alkitabnya? Oke, nah adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan dulu ya adik-adik. Oke, kita menyanyi sama-sama. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Lagunya apa Kak? Baca kitab suci. Ya, sebelum kita dengar, kita memang harus baca kitab suci tiap hari. Ayo Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik kita sudah ibadah ya Kak Elvi ya. Ya, Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar lagu di buku MD Sekolah Minggu. Sudah punya kan? Nanti setelah ibadah ini bisa latihan lagi dan nanti setelah itu bisa bikin videonya ya Kak Elvi ya. Bisa Dikirim. banget Kak Santi. Mereka belajar sendiri dulu mama Ya. papa. Nanti dikirim, nanti jadi bahan untuk majalah sekolah minggu ya Kak Elvi ya. Iya Kak Santi bener. Yuk.
kita akan latihan di buku ND nomor 311. Judulnya apa Kak Elvi? Harus saling sayang, ya. Berarti kita harus saling sayang. Lagunya seperti apa Kak Elvi? Bit cubit cubit, yuk Kak Santi. Yuk. Bit cubit cubit itu sakit. Jek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Minggu ini, ya minggu tanggal 30 Agustus 2020 diambil dari yang sudah bisa membaca, adik-adiknya boleh buka dari Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14. Topik kita minggu ini adalah tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakanlah perlengkapan senjata terang. Ya, kita baca bareng-bareng di rumah dengan firman Tuhan ya. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan dari Roma 13 tadi. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita nih. Ada cerita yang bagus sekali. Ya, ini tentang buaya dan mangsanya. Ya. Ini adik-adik, gambar apa ini? Gambar buaya ya. Siapa di sini dari kita adik-adik yang sudah pernah melihat buaya? Saya kak udah pernah. Kakak juga udah pernah. Di mana lihatnya? Kalau kakak pernah lihatnya di kebun binatang. Kakak juga pernah lihatnya di televisi. Ya, atau pernah lihatnya melalui gambar ini. Nah, binatang di buaya handphone ini ada kakak. Oh iya, di handphone juga betul ada ya. Kalian juga suka lihat ya. Di sekolah juga ada pelajaran tentang binatang dan hewan ya. Nah, ini buaya ini binatang yang baik, hewan yang baik apa yang jahat ya? Nah, kakak mau cerita tentang buaya ini. Ini ya, pada suatu hari ini buaya adalah buaya yang sangat malas sekali cari makan ya. Buaya ini di samping dia malas, dia nggak mau capek-capek berburu makanan. Dia berpikir, biarin aja, bangsa aku yang datang sama aku nih. Ngapain aku capek-capek? Dia bilang begitu ya. Nah, adik-adik lihat nih, gimana cara dia memangsa makanannya. Buka mulutnya. Dalam hatinya, dia buka ini mulutnya lebar-lebar. Kemudian dia pura-pura mati dengan menutup matanya. Dia buka sedikit mengintip dengan harapan mangsa-mangsanya datang ya, berjalan ke mulutnya. Apa dia dilihat nih? Ternyata benar ya, binatang-binatang dan serangga-serangga bermain di mulut si buaya tersebut dengan akal busuknya. Kemudian ya, ini adik-adik bisa lihat laler, tawon ya, binatang capung. Kemudian ini ada kodok, dia lihat, ada nyamuk juga. Aku juga bisa nih makan. Dia bilang, dia masuk lagi ke mulut buaya karena dia ingin
memakan nyamuk tersebut ya. Binatang yang besar ingin memakan binatang yang lebih kecil lagi. Terus buayanya berpikir begini, belum banyak dia mau nunggu banyak adik-adik yang masuk, dan sampai ada juga yang bermain-main di dalam mulut buaya ini. Karena serangga ini dan binatang yang ada bermain di dalam mulut buaya ini mengira buayanya ini sudah mati. Karena dia pintar sekali ya, licik. Dia tidak bergerak, hanya mulutnya dibuka lebar dan besar sekali ya. Tapi matanya ngintip sedikit, dia lihat udah penuh belum, dia bisa rasain ya. Nah, kemudian sambil dia menunggu setelah banyak buaya, banyak binatang serangga yang masuk ke mulutnya, si buaya itu kemudian apa yang dia lakukan setelah banyak di mulutnya? Dia telah makan semua serangga dan hewan-hewan yang masuk ke dalam mulutnya tadi. Sedap sekali ya. Semuanya masuk ke dalam mulut buaya tersebut. Setelah buaya mengatupkan, enak, besok aku gak capek-capek lagi, aku mau cari makan kalau lapar. Aku bikin seperti ini lagi. Nah, menurut adik-adik, ini buaya binatang yang baik apa jahat ya? Jahat, Kak. Ih, bener, kakak setuju sama pendapat adik-adik. Buaya ini jahat sekali, kakak setuju sekali ya. Di Alkitab ya adik-adik, coba dibuka di 1 Petrus 5 ayat 8, dikatakan lawanmu si iblis ya, berjalan keliling sama seperti singa. Singa, tahu singa? Ya, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa dia telan dan dimakan seperti buaya tersebut ya. Nanti bisa buka habis cerita di 1 Petrus 6 ayat ya, 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Nah, adik-adik ingat ya, iblis itu adalah musuh kita, musuh manusia ya. Yang paling jahat termasuk buaya ini. Dia jahat ya. Sebab buaya ini hanya bisa bunuh tubuh kita. Tapi kalau iblis yang lebih jahat kepada manusia, apa yang dilakukan? Dia bukan hanya bunuh tubuh kita, dia bunuh juga jiwa kita. Hati kita, jiwa kita jadi mati ya. Dan masuk neraka kita selama-lamanya. Untuk itu adik-adik sayang ya, kita janganlah mau terperangkap seperti buaya serangga tadi terperangkap dalam mulut buaya yang jahat. Ya, kita gambarkan seperti iblis. Kita tidak boleh masuk perangkap iblis. Nah, perbuatan jahat itu apa adik-adik? Coba nih lihat nih gambar nih. Ini lagi ngapain nih buka-buka laci ini? Anak-anak yang suka mencari, ingin mengambil sesuatu tanpa diketahui orang lain. Itu apa namanya? Mencuri. Nih, mau mendengar suara-suara setan yang tidak baik. Ayo. Ya, nih lihat. Contek aja. Kasihan kamu nanti kalau nilai 7 dimarahin mama, gak naik kelas. Padahal karena dia yang malas. Tuhan kan tidak suka lihat anak malas. Dia mencontek, mendengar-dengar yang gak baik ya. Mendengar omongan orang tua, kalau ada tamu ikut-ikutan. Anak kecil gak usah ikut-ikutan. Apalagi adik-adik nih. Wow, ini lihat gambar apa nih? Nih ada teman kalian nih yang marah-marah, sukanya marah-marah. Marah-marah sama papa, kalau disuruh ini, disuruh belajar marah. Males, berantem. Ya. Kemudian apa nih? Berdusta, berbohong. Ya, suka membual cerita yang enggak, yang gede-gede. Nah, ini ada ibunya memanggil sampai teriak-teriak 3 kali adik-adik. Enggak denger juga dipanggil ya. Biar aja ibu memanggilku. Aku masih mau main kok, katanya ya. Dia nggak mau dengar ibunya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu Tuhan ya. Nah, lihat nih. Tuhan itu tidak mau kita selalu berbuat dosa, berbuat jahat. Karena Tuhan sangat sayang sama adik-adik semua. Tuhan menyayangi kita, oleh karena itu ya, Tuhan datang ke dunia. Nah, kita lihat cerita di sini, adik-adik. Kalian tahu kan, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, rela mati di kayu salib. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan itu ingin kita
bersama dengan Dia di surga kelak ya. Tuhan ingin bareng kita besok sama-sama, Dia mau kita ini masuk surga. Nah, tadi seperti cerita si buaya, dia jahat. Tuhan tidak inginkan kita jahat, bikin dosa. Dosa itu dilakukan dengan hati kita yang gelap, yang penuh dengan dosa. Itu apa aja adik-adik? Ya, karena Tuhan sudah rela mati di kayu salib. Ya, pada hari yang ketiga naik ke surga. Ya, Dia bangkit, turun lagi ke dunia memberikan Roh Kudus kepada kita. Ya, nih Yesus sudah ada di dalam hati kita, yang selalu mengingatkan kita agar kita selalu tidak mau melakukan dosa. Hati kita bersih, biar bisa bersama Yesus kelak di surga. Ya, apalagi adik-adik yang diajarkan sama Tuhan kepada kita. Ayo, ingin gak? Ya, tadi kan bilang tadi Tuhan tuh sayang ya sama adik-adik ya. Nih, lihat Tuhan Yesus sayang. Tuhan bilang jangan dilarang-larang anak-anak datang kepada saya, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang sama adik-adik ya. Nah, ini tubuh kita ya. Tuhan sayang. Kita harus menghargai. Apa tadi? Tangannya dipakai buat berantem gak tadi nih? Gak boleh. Tangan itu dipakai untuk berdoa ya, bareng-bareng sama teman di rumah, sama papa mama atau di sekolah. Tangan dipakai untuk menolong, misalnya mencuci piring atau menyimpan pakaiannya di tempatnya yang kotor, nyimpan sepatu pada tempatnya nggak berantakan. Apalagi tadi tuh mulutnya ya, tidak mau ngomong kotor, tidak mau berdusta. Ini semua milik Tuhan, tubuh kita milik Tuhan karena sudah ada Yesus di dalam hati kita. Mata kita pakai untuk apa adik-adik? Membaca firman Tuhan, ya, melihat yang bagus. Telinga apa tadi? Jangan dengerin suara iblis, tapi kita dengar suara Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah juru selamat kita yang rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita tadi itu, yang suka berantem tinju-tinju nih tangannya dipakai. Terus apa tadi? Lagu kita yang tadi yang istilahnya Jack ya, cubit nih, kalau tangannya dicubit sakit nggak? Ya kalau sakit jangan lakukan sama teman. Mulut pakai ngejek, tangan kok dipakai cubit teman ya. Jadi karena kita ini tubuh kita adalah milik Tuhan ya. Anggota tubuh kita tangan, mulut, mata, telinga, kaki, ya, kepala, anggota tubuh, semua tubuh kita milik Tuhan. Tuhan menghargai karena Tuhan yang menciptakan tubuh kita, Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan udah mati, ada Yesus dalam hati kita bersih, baru kita bisa masuk surga. Kalau ini masih ada, kita tidak bisa masuk surga. Karena itu Tuhan selalu mengingatkan kita, ya, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dosa-dosa kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya diampuni, dihapuskan dosa kita, biar selalu kita bersama Yesus ya. Karena ini Yesus ini sayang sama adik-adik. Tuh, tangannya kita dipegang oleh Yesus karena Yesus mencintai, Dia tidak ingin kita masuk ke neraka. Enak gak masuk surga? Enak, karena kita jadi anak-anak terang. Tuhan juga ingin kita anak terang, karena Tuhan adalah terang. Di surga ini tidak ada kesusahan, tidak ada lagi derita yang akan kita alami kelak ya. Nah, itulah cerita kita hari ini adik-adik ya. Tadi adalah lagu yang sudah kita pelajari dari 311. Nah, kita nanti belajar lagi lagu nomor 312 tentang tubuhku ya. Ya, bagaimana tubuh kita ciptaan Tuhan, kita hargai. Ya. Sekian dulu firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu satu lagu ya adik-adik, lagu tentang tubuhku dari buku Indi Sekolah Minggu. Harga. Yuk kita nyanyi. Gimana Kak Elvi nyanyinya? La 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 la. Ayo, Santi kita sama-sama sama adik-adik nyanyi ya. Ya. Tubuhku, tubuhku berharga bagiku. Tubuhku, tubuhku ciptaan Tuhanku. Tubuhku, tubuhku ku jaga selalu. Tuhanlah penolongku, menjaga tubuhku.
Nah adik-adik, tadi kita dari awal sudah memuji Tuhan, sudah sambil menari. Terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elvi dan Amang Pendeta Siahaan. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau bernyanyi ya adik-adik. Judul lagunya apa Kak? Hidupku Bukannya aku lagi. Iya, karena Hidupku bukannya aku Iya. lagi. karena kayak tadi di firman ya, sekarang hidup kita adalah hidupnya Tuhan Yesus, bukan hidup kita lagi. Oke adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik semua, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati semuanya ya adik-adik ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya adik-adik.